Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 8 April 2022 dengan judul Tinggallah dalam Aku. Ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar. Satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya, pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita, adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukumnya adalah gema dari suaranya sendiri yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat pengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaannya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus, dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya pemikiran rohani dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus mengenai Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misinya yang terbentang di hadapannya. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri dihiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaannya ini tidak akan sia-sia. Dengan menyerahkan hidupnya demi kehidupan manusia, ia akan mengembalikan citra Allah di dalam manusia. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan, kembali renungan ini memberikan penekanan yang penting bagi kita untuk dapat menyadari bagaimana supaya kita dapat berbuah hanya jikalau kita tinggal dan diam di dalam Allah. Karena pada kenyataannya banyak orang yang sudah menganggap bahwa dia sudah berada dalam Tuhan sudah cukup. Tetapi tidak hanya demikian saudaraku. Sebagai umat Tuhan maka kita harus berbuah, yaitu membuahkan buah-buah roh yang Tuhan nyatakan. Dan itu hanya akan terjadi jikalau kita memiliki hubungan yang terus-menerus, sampai akhirnya akan membuahkan hasil daripada buah roh dalam kehidupan kita. Dan itu juga menjadi bukti bahwa proses daripada penyucian dan pembentukan tabiat karakter Allah dalam hidup kita sedang berlangsung sampai kepada kesempurnaannya. Semoga Tuhan akan menolong kita bila mana kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya dan kita berada di dalam tuntunannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tinggikan dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini adalah merupakan karunia yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami untuk memperoleh kehidupan kembali, dibangunkan menikmati hari yang baru, dan itu menjadi satu kesempatan yang indah bagi kami untuk lebih mendekatkan diri dan juga meyakinkan iman kami tetap ada di dalam Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami juga diingatkan lewat perenungan ini bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan, dan proses akan penyempurnaan iman kami untuk karakter kami menjadi serupa dengan Tuhan harus terus berlangsung.
dan kami harus menjadi berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang mana itu juga menjadi syarat bagaimana kami akan dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah dan akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kesehatan Tuhan akan limpahkan dan juga ya Bapa berkat-berkat secara jasmani dalam hidup kami, keperluan-keperluan Tuhan akan cukupkan. Bahkan di dalam kehidupan berkelimpahan untuk kami dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama. Bapa di sorga memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan dalam hidup keluarga, sehingga mereka bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang akan meraih harapan cita-cita mereka. Terlebih lagi, mereka akan ada di dalam kebenaran. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga akan menguatkan iman mereka untuk tetap setia di dalam pengharapan, dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Memberkati orang-orang yang berkesusahan pada kesempatan ini, janda, yatim, piatu dimanapun berada. Tuhan yang akan menyertai, meneguhkan juga mereka Bapa, supaya mereka juga dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa terkhusus bagi umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan karuniakan berkat-berkat khusus dalam hidup mereka, sehingga kebahagiaan umur yang panjang dan juga iman mereka akan diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap kasih-Mu menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.